Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore dan selamat datang di acara Time to Talk About Marketing 2021 yang dipersembahkan oleh Melaku Indonesia dan juga HIPMI Malang. Jadi acara ini didukung oleh yang pertama itu ada HIPMI Malang, terus ada Coklat Klasik Malang, Spesialis Moza, Crystal King, kemudian ada Changlos Weger, Si Kurmin, Esti Aja, Ciri, Jurgan, Padang Pop, Zero Space, dan yang terakhir Zerolin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sponsor-sponsor kami pada hari ini. Oke, untuk narasumber yang pertama ini tuh salah satu owner dari sportwear ya, sportwear yang cukup terkenal di Kota Malang, yaitu ada Noich Sportwear dan ownernya sendiri adalah Mas Jion ya. Langsung aja kalau gitu kita panggil Mas Jionnya. Kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Jion. Ya mungkin boleh diceritain asal mulanya itu gimana? Kayak kepikirannya itu awalnya apa sih gitu? Oke, mungkin kalau dari segi nama emang Noich itu bahasa balikan dari Jion. Jadi bahasa Malangan kan, bahasa walikan. Iya benar-benar. Jadi saya sendiri kayak kasih nama Noich biar lebih gampang. Sebenarnya mikir nama-nama gitu kan kadang-kadang susah. Susah. Kalau mikir nama kelamaan malah bisnisnya malah gak jadi jalan. Nah gitu. Gak jalan-jalan. Jadi gampang namanya Noich. Oke. Itu berawal dari tahun 2010. Cuman awalnya saya nggak produksi, nggak bikin produk, tapi berjualan jersey. Jersey KW lah kalau bisa dikata KW atau Great Ori, yaitu yang dimana jersey itu diimpor dari Cina. Oke. Nah terus seiring berjalannya waktu pada tahun 2013 lah itu jersey KW udah kurang lah, kasarannya pasarnya udah mulai menurun. Menurun ya. Nah karena pasarnya menurun akhirnya aku mencoba buat harus ngapain gitu kan. Akhirnya aku mau ngebikin tempat produksi. Oke. Kalau istilahnya sekarang mungkin konveksi ya, konveksi. Jadi apapun itu diproduksi, entah kaos, jaket, terus kayak polo, kemeja dan lain-lain itu produksi. Itu tetap namanya Noich, cuman belum berupa merek. Masih nama. Jadi nama toko, nama toko istilahnya itu nama toko, namanya Noich tahun 2013 itu. Kemudian sering banget dapat kayak pesanan-pesanan itu akhirnya jersey. Balik lagi ke pasarnya, loh kok yang banyak pesen ini kok jersey. Akhirnya karena orang banyak pesen-pesen jersey, cuman mereknya nggak pakai merek, maksudnya pakai merek-merek ini KW-KW, jadi Nike atau Puma atau apalah atau Adidas gitu. Mikir-mikir lah, kasarnya kayak dibodohin orang juga nih, suruh bikinin desainnya, tapi nggak dikasih mereknya sendiri. Orang taunya desainnya oke, tapi kok mereknya merek Nike, merek luar yang sebenarnya udah terkenal banget nih di luar, tanpa kita kayak gitu itu udah terkenal gitu lah. Akhirnya wah ini harus bikin sebuah langkah baru nih apa. Akhirnya pada tahun 2017 itu baru bikin nama Noich ini. Itu. Kenapa namanya Noich? Ya biar gampang aja sebenarnya. Nah iya, dulu logonya nggak kayak sekarang. Akhirnya ketika bikin brand logonya diganti. Nah setelah itu tahun 2017 sudah mulai bikin produk-produk yang kayak jersey tadi, orang-orang pesen udah diarahin pakai mereknya Noich. Awalnya itu buat customer itu bisa menerima merek baru yang mungkin belum banyak orang yang tahu juga waktu itu sangat susah. Karena mungkin orangnya taunya pengen kelihatan keren pakai Nike, Adidas. Nah di situ mulailah mengedukasi secara pelan-pelan lah biar mereka mau menggunakan nama Noich. Nah akhirnya pada satu tahun setelahnya itu akhirnya dapat kesempatan buat ngesupport tim Liga 1 langsung. Itu tim Perseru Serui. Mungkin kalau sekarang timnya udah nggak ada, diakuisisi sama tim di Lampung, jadi Badak Lampung. Nah itu akhirnya setelah itu dapat kesempatan itu, nah itu kita manfaatin sebaik-baiknya buat naikin brandnya. Ya alhamdulillahnya ketika itu akhirnya orang pada tahu nih merek ini, merek Noich ini apa nih. Nah, jadi kalau mengedukasi orang dulu pakai diskon dan lain-lain, ketika udah dapet tim Liga 1 Perseru yang mungkin disorot media di mana-mana kan kalau liganya liga tertinggi itu, akhirnya tanpa orang kita kasih diskon atau apa pakai merek kita, orang udah tahu pengen pakai merek ini nih supaya jersey tim mereka itu
sama kayak yang dipakai sama tim Liga 1. Nah, gitu. Akhirnya pada tahun 2018 itu juga akhirnya dapat kesempatan juga karena mungkin dapat apa ya? Dasarnya exposure, dapat exposure dari ketika menjalani kerjasama, akhirnya kita diajak kerjasama juga sama timnas futsal untuk mensupport jersey tim latihannya U20. Tuh. Kemudian dapat tim pro futsal juga, tim-tim yang ada di liga topnya, liga level 1-nya futsal itu IPJ Pelindo, ada juga dari Barakal tim itu isinya sebenarnya pemain-pemain timnas U20 itu dibikin jadi satu tim, dapat kesempatan sponsorin itu, terus IPJ Pelindo, dan kemudian pada tahun 2020 kemarin kita dapat kesempatan juga mensponsori tim Persik Kediri. Oh wow. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Jangan juga, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mas Jion ya. Ternyata ini ya udah banyak mensponsori tim-tim bola juga ya. Ya, bisa nggak banyak sih. Kalau tim liga yang teratas kita itu cuma masih 2. Oh masih 2. Masih tapi 2. Lebih dari 1 berarti banyak kok Mas. Daripada nggak ada. Oke Mas, ini sebenarnya aku penasaran sih. Awal berdirinya ini kapan sih awal berdirinya si Noise sendiri ini? Kalau berdiri Noise as a brand ya. Itu berarti tahun 2017. Kalau as brandnya ya. Cuman kalau as nama toko 2010. Oh, jadi kalau untuk nama tokonya sendiri itu malah udah lama ya? Udah lama, tahun 2010 11 tadi. tahun lalu berarti ya? Ya, mungkin 11 tahun yang lalu itu nama Noise tapi sebagai toko jersey KW. Oke. Nah, ini tuh awal membangun usahanya ini tuh gimana Mas? Maksudnya personal ngobrol sama temen kah, atau mungkin tiba-tiba mimpi terus kepikiran atau gimana gitu Mas? Kalau memulainya itu dulu awalnya emang dari kecil, dari SD lah. Itu aku tiap hari itu kemana-mana pakainya jersey. Mau main, ya pokoknya pulang sekolah ganti baju pakai jersey, main bola sampai sore itu pakai jersey terus, sampai kayak cuci kering pakai gitu. Ya karena emang awal sejak kecil emang sudah suka sepak bola, terus karena suka sepak bola pengen dibeliin baju bola. Itu mulai kecil kayak gitu, terus lanjut sampai SMP itu agak geser nih, tetap suka bola, tapi mulai tertarik sama dunia komputer. Tapi SMP mainnya game, jadi nggak ada hubungannya sepak bola sih. Akhirnya lanjut ke SMA. Nah SMA itu mulai tertarik di dunia komputer, tapi ke desain, ke grafis desain. Itu SMA, akhirnya lulus SMA itu kan sempet ke Bandung tuh kuliah di sana. Nah itu di situ baru lagi ketemu namanya jersey lagi. Karena teman-teman kos di Bandung itu sering beli jersey yang KW tadi. Terus aku tanya belinya di mana gitu. Dulu namanya Kaskus. Ya, Kaskus. Mungkin kalau yang main internet lama kenal lah sama Kaskus. Nah itu belinya di Kaskus gitu. Aku ngelihat, wah kok harganya lumayan ya ini. Terus aku ya namanya dulu emang suka ngutek-ngutek komputer. Akhirnya aku browsing, dapatlah channel dari luar negeri. Dulu ngambilnya awalnya dari Thailand. Dapat channel, memberanikan diri buat pesen langsung ke Thailand. Jadi nggak lewat orang-orang yang udah jualan terus aku beli reseller, istilahnya nggak, langsung ke Thailand. Nah ketika itu pertama kali beli cuma 5. Itu modalnya, kalau tanyain modalnya itu pakai modal uang bulanan, uang saku. Kan waktu itu ngekos di Bandung kan. Nah itu dikasih uang saku. Kasih uang saku dulu seingatku 1 juta sih 1 bulan. Nah aku pakai buat muter itu beli ke Thailand itu 750.000. Jadi sempat bertahan 1 bulan itu dengan uang 250.000. Waduh. Awalnya gitu. Iya datang awalnya ya mikir juga, mikir ini kalau nggak balik gimana gitu kan. Nggak bisa hidup malah ya. Bercanda ini kalau misalnya nggak balik gitu. Akhirnya ya modal nekat tuh 750.000 itu akhirnya beneran datang tuh barang. Awalnya nggak tahu tuh bagaimana cara ngimpor barang tuh, nggak tahu, yang harus bayar cukai dan lain-lain nggak tahu. Nah pertama itu karena cuman 5 itu cukainya gratis. Karena waktu itu harganya nggak sampai $50 kalau nggak salah, aku lupa. Itu cukainya gratis.
Jadi harga barangnya kan murah. Wah mantep nih gitu. Akhirnya datang, aku coba jual ke teman-teman sekitar. Padahal kalau dulu itu saya ingatku harga pasaran itu 180 sampai 200. Nah aku modal beli dari Thailand langsung itu cuma 150. Jadi 750 bagi 5 kan dapatnya 150. Nah karena temen belinya nggak mau dikasih harga kayak di pasaran, minta diskon. Minta diskon pasti. Iya. Ya udahlah, karena ini juga pembelajaran, akhirnya ya udahlah aku kasih diskon, jadinya cuma 160. Jadi dapat untung 50.000. Itu nunggu kurang lebih sekitar hampir 1 bulan lah, 3 mingguan. Jadi nunggu barang itu datang dulu awal-awal itu sampai 3 mingguan. Karena nggak taunya kalau misalnya ada barang datang itu kita harus ke kantor pos. Kan aku nggak tahu, aku diam aja. Nunggu sampai dikabarin kalau ada barang datang. Nah itu karena nunggu itulah yang bikin lama. Akhirnya setelah itu aku coba lagi nih uangnya, aku buka pre-order tuh di Kaskus. Akhirnya dapat di pesanan 1 lusin. Aku beliin lagi. Tapi waktu di Kaskus harganya udah harga pasaran. Cuman kan pakai uangnya orang pre-order. Nah, akhirnya setelah itu barangnya datang, kok enak ya jualan gitu. Nah tapi gak enaknya apa, teman-teman kalau di kosan itu teman-teman pada minta diskon, wah nggak bisa ngambil untung banyak nih ya. Akhirnya pada waktu itu akhirnya aku nggak jadi ngelanjutin sekolah di Bandung, aku minta balik ke Malang. Nah di Malang inilah baru aku benar-benar fokus buat jualan, karena mungkin teman kos sudah nggak ada, minta diskonan udah nggak ada, akhirnya benar-benar jualan. Nah kebetulan juga waktu itu bertepatan sama Piala Dunia 2010 ya. Piala Dunia apa Euro? Piala Dunia sih. Agak lupa. Itu akhirnya, wah itu langsung ngelunjak tuh. Karena kan seasonnya, peak seasonnya dari sepak bola itu ya Piala Dunia. Kalau nggak Piala Dunia mungkin Euro. Kalau nggak timnas lagi tanding. Ngikutin kompetisi apa itu lagi peak seasonnya dari bola itu di situ. Nah ketika waktu Piala Dunia tuh, wah itu baru nih ngerasain bener-beneran dapat untung. Akhirnya dilanjutin terus. Akhirnya pada tahun 2013 tuh udah mulai ini, pemainnya udah mulai banyak. Udah mulai banyak pemain, harga ancur-ancuran, price war. Nah, udah kalau kena price war itu udah susah kalau kita nggak punya nggak punya hal yang bisa kita tonjolin, kreativitas itu susah. Akhirnya mau nggak mau aku harus mencari solusi lain buat mempertahankan bisnis. Karena aku punya prinsip, aku emang nggak mau kerja, aku pengen bikin usaha. Akhirnya mau nggak mau dari keuntungan jualan jersey tadi, aku bikinin tempat produksi. Tahun 2013 itu, nah awalnya kayak semacam kapok juga sih mainan jersey, karena ngelihat yang waktu itu pernah sampai barangku itu pernah ketahan sama pengiriman itu 1 bulan, itu 1000 piece lebih ketahan, itu duit yang lumayan, agak kapok juga, makanya aku coba beralih ke kaos, ke polo, ke jaket, ke kemeja kayak gitu. Cuman karena mungkin orang-orang udah pada taunya Noise ini bikin jersey, pada nanyain bikin jersey bisa nggak? Ya aku mikirnya ya bisa-bisa aja kan sama-sama dijahit. Nah akhirnya bikin jersey, nerima jersey, akhirnya kebanyakan jersey. Gitu. Itu ceritanya, kebanyakan jersey. Tapi orang-orang mintanya desainnya yang khusus. Ya awalnya aku bikinin aja karena aku juga seneng ngedesain. Ya udah. Lama-kelamaan ya kalau misalnya desainnya bikin mikir susah-susah, akhirnya dapatnya dikasih merek orang lain repot. Nah akhirnya pada tahun 2017 itulah baru melek tuh bikin merek. Berarti dulu itu ini ya lebih ke custom gitu? Bener, custom. Mungkin sampai tahun 2019 Noise itu sebenarnya lebih banyak custom sih. Cuman per tahun 2020 kemarin kita udah ngambil keputusan bahwa kita akan lebih ke produk retail. Produknya gitu ya? Benar, kayak gitu sih. Nah Mas tadi kan di awal itu sempat menyinggung perihal mengedukasi orang-orang ya tentang brand si Noise ini sendiri. Nah aku sebenarnya penasaran sih, gimana sih cara Mas untuk mengedukasi orang-orang ini supaya orang ini lebih aware atau lebih tahu tentang brand Noise ini juga salah satu brand yang oke gitu loh. Karena kan orang sekarang mikirnya, oh ya udah brand yang oke itu yang udah ada nama gitu kayak Nike, Adidas dan sebagainya gitu. Kalau untuk brand itu sebenarnya kan buat apa ya? Sebuah identitas lah kalau kita ngomong, sebuah identitas, sebuah
cara juga mungkin kalau dari segi ownernya itu untuk menyampaikan idenya, idealisnya. Jadi brand itu pentingnya karena dengan menggunakan brand kita itu bisa lebih berkreasi, ide-ide kita itu bisa lebih kita pakai, terus kita kasarannya apa ya, kalau kita ngomongin kayak penyampaian idealismenya pemilik tuh kita buat sebuah produk, nah produk itu kita pasarkan, bagaimana orang itu bisa menerima produk kita. Sebenarnya brand itu lebih kayak gitu sih kalau menurutku, cuman kalau ngomongin brandnya Noise itu buat nge-buildnya itu salah satu caranya yaitu kita menggandeng kayak tim yang mungkin namanya udah besar, kita gandeng, kita ajak kerjasama. Nah disitulah kita bakalan dapat yang namanya awareness dari orang, karena mungkin kalau kita maju sendiri, orang lihat itu siapa sih gitu. Teman kalau misalnya kita udah punya rekanan kerjasama, kita itu bakalan bareng-bareng nih dilihatnya. Mungkin kalau kayak aku ngomongin Noise itu, Perseru itu kan salah satu tim yang berasal dari Papua. Papuanya itu bukan Papua yang gede. Kalau Papua kan orang taunya kayak Jayapura gitu kan. Seru itu di pulau yang kecil. Pulau kecil, kalau mau ke sana itu harus nyebrang dan lain, kayak istilahnya kalau tim sepak bola ngomong ke Seru itu udah kayak mau diisolasi lah, kayak harus ngelewatin lautan, daratan gitu. Nah di situ kita buat bener-bener nih tim dari kasarannya dari pulau yang kecil, kita buat nih jersey-nya yang bener-bener bisa ngebrak. Nah dari situlah orang lihat, ya ini tim kecil tapi pembuatan jersey-nya udah kayak gini. Akhirnya orang juga melihat siapa sih ini. Nah dari situlah kita dapat awareness-nya. Nah dari situ kita akhirnya kelola buat kita ngebuat produk-produk dengan inovasi yang macam-macam lah. Kita bikin kainnya sendiri, terus kita bikin desainnya semenarik mungkin, terus sistem penjualan kalau sebelumnya tuh Perseru nggak ada penjualan jersey-nya. Padahal kalau kita ngelihat pasarnya jersey apparel tim itu punya apa ya, kayak komunitas pecinta jersey-nya, kolektor itu ada, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya buat dapetin susah. Baru ketika kita Noise kerjasama dengan Perseru, jersey itu bisa didapatkan dengan mudah. Karena kan kita dari Malang untuk membuat penjualan secara online kan juga mudah. Mungkin kalau dari Seru sana akan ya susah, buat orang aja ke sana susah gitu loh. Jadi seperti itu sih. Oh ya Mas, ini kalau mau makan minum boleh ya Mas? Siap, Kita santai ya. Nah ini udah ada minumnya juga. Oke Mas, ini aku penasaran sih. Ini kan untuk menciptakan sebuah merek atau brand gitu, itu bukan suatu yang mudah ya. Nah aku mau tahu, ini kira-kira ada ini enggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak berkesan gitu, atau mungkin apa ya, bikin Mas Jion tuh inget-inget terus gitu tentang pengalaman ini gitu. Yang pasti ketika kita bikin sebuah brand, itu emang susah, sangat susah. Awal itu kita nawarin tim, mungkin tim yang sekelas di futsal ya, mungkin yang animonya nggak sebesar sepak bola. Dulu itu mau masuk ke situ aja itu boro-boro dijawab ya. Kita nawarin boro-boro dijawab. Ya udah di skip, nggak bakalan dilihat. Iya udah. Tapi ketika kita nggak pernah nyerah nih buat brand itu mungkin lebih punya nama dan lain-lain. Ya akhirnya ketika udah jalan, kita pun nggak perlu nawarin, juga orang bakalan mau. Nah kalau tanya caranya gimana, itu kalau aku tak inget-inget tuh ya kasarannya kayak namanya brand tuh kayak apa ya, bener-bener ngeluarin effort lah dari segi biaya maupun usaha ya kita ngomongin. Itu udah ya kita harus siap gitu loh. Siapnya apa ya, siap dari segalanya, mau uang juga siap, maksudnya kayak nyponsorin tuh kasarannya kan kita kayak cuman ngasih. Nah itu juga, terus kita juga mikirin ketika kita kayak gitu, apa sih yang sebenarnya kita pengenin, misalnya biar brand kita terkenal dan lain-lain, ya kita harus membuat, emang produk itu harus benar-benar bisa memberi kesan ke orang. Ketika orang itu dapat produknya, oh ini produknya kayak gini. Jadi kita harus selalu memberi kesan bahwa produk dari merek ini itu mungkin entah bagus, entah mungkin bisa ngomongin produknya bagus, kayaknya bagus, mungkin dari segi pengemasannya bagus, mungkin dari pelayanannya bagus. Jadi seperti itu sih. Jadi brand itu sebenarnya harus punya semacam kayak identitas. Nah identitas dari sebuah brand itu bukan hanya dari visualnya juga,
tapi macam-macam, mungkin dari segi kayak pelayanan, kayak segi apa ya, mungkin kalau kita ngomongin sosial media, stylenya di sosial media, cara nanggepin orangnya gimana, kayak gitu-gitu sih. Kalau di Noise itu kan aku orangnya susah buat serius. Jadi kalau di sosmed tuh mungkin ada orang yang nanya aneh-aneh, malah kita bikin gitu, kita cengin gitu loh, biar makin orang wah tertarik nih. Wah ini biasanya ini adminnya kocak nih. Nah kayak gitu-gitu akhirnya membuat sebuah kesan bahwa oh ini loh identitasnya. Kalau brand ini meskipun udah pernah nyeponsor gini, tetap sama followernya masih tetap interaksi kayak gitu-gitu sih. Itu salah satunya kayak gitu. Oke. Berarti emang menurut Mas Jiun sendiri ini branding itu sangat penting ya? Sangat penting karena misalnya tanpa ada branding, kalau ngomongin di jersey ya, kalau misalnya kita kerjasama sama tim, mungkin jersey penjualannya dari jersey tim itu tinggi. Tapi orang itu beli bukan karena merek kita, tapi karena timnya. Timnya ya. Tapi gimana kita caranya orang itu ngebeli produk kita karena mereknya. Kalau kita ngomongin di jersey itu ada logo kiri sama logo kanan. Nah, bagaimana caranya orang itu membeli jersey karena logo kanan, meskipun nggak ada logo kirinya, orang itu tetap mau beli. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi orang gimana caranya kita membuat orang itu mau membeli produk kita ya karena mereknya. Nah, gimana cara orang itu mau membeli mereknya? Ya pastinya kita harus membuat kesan yang bagus buat ke customer kita. Bukan cuma kesan ketika dia nerima produk, tapi kayak segi pelayanan, terus kita expose di sosial medianya gimana, terus cara pembeliannya kayak gimana, kayak gitu sih. Nah Mas ini kalau aku boleh tahu ini salah satu produk yang dipakai Mas Jiun sendiri, ini produk dari Noise sendiri? Iya, itu salah satu produk dari Noise itu, ini mungkin jersey yang lebih ke casual ya, jadi nggak dipakai cuman buat olahraga ke lapangan, tapi juga bisa dipakai buat jalan-jalan, buat nongkrong dan lain-lain. Selain itu kan juga ada produk celana juga, maksudnya nggak cuma jersey, jadi kayak long pants celananya kayak gini itu juga ada, jadi buat nongkrong-nongkrong juga bisa, nggak harus dipakai olahraga. Jadi Noise yang awalnya itu konsepnya ke olahraga pada umumnya, ke sepak bola, tim futsal dan lain-lain, kita sekarang juga udah mulai membuat fashion. Football fashion istilahnya, seperti itu sih. Nah ini Mas, kalau aku lihat kan tulisannya itu sebenarnya kayak always happy ya. Bener, Cuma A-nya kenapa dihilangin nih? Kenapa nih? Kalau ditanyain kenapa, karena gini, kita kalau membuat produk nih, kayak gini kan kita harus mikirin bagaimana estetiknya. Kalau tulisannya always happy semua, kepanjangan. Pertama kepanjangan, kedua kalau kepanjangan tulisannya jadi kecil. Nah akhirnya gimana caranya? Oke lah, vokalnya kita ilangin, tapi tetap kebaca. Iya sih benar. Iya kan, vokalnya dihilangin dan tetap kebaca. Nah akhirnya ya udah bikin desain kayak gitu. Kenapa kok pakai always happy? Karena kita pengen membawa pesan setiap orang itu harus bahagia. Benar-benar. Harus selalu bahagia, apapun keadaannya, apapun kondisinya harus terbahagia. Karena kalau misalnya kita bahagia, otomatis itu mungkin stresnya kita juga akan berkurang, yang mungkin akan membuat orang itu akan lebih produktif, mungkin lebih berkreatif. Nah seperti itu sih, jadi always happy prinsipnya seperti itu. Cuman sebenarnya di balik cerita itu buat nemuin campaign yang namanya always happy, kita pada sebelumnya tahun 2020 juga sih, itu kita kolaborasi dengan street artist namanya The Popo. Kalau mungkin ada yang tahu namanya The Popo, itu salah satu street artist yang mungkin menurutku udah lama banget. Dulu waktu SMA kan aku juga seneng bikin-bikin kayak graffiti. Nah itu tahu The Popo itu, dari situ kita tawarin buat berkolaborasi. Nah ketika berkolaborasi itu dia menyampaikan pengen membuat campaign namanya bahagia. Akhirnya kita bikin produk yang secara limited dengan konsep tulisannya ada bahagianya. Terus setelah itu kita dapat kerjasama sama Persik. Nah sama Persik itu waktu itu bingung juga nih konsepnya seperti apa dalam peluncuran jersey-nya, launching jersey-nya. Akhirnya kita dapat ide buat ngajak Happy Asmara. Nyanyi dangdut, mungkin banyak yang nggak tahu juga sih Happy Asmara. Mungkin kalau para yang suka joget-joget dangdut koploan gitu tahu lah Happy Asmara. Ya. Nah akhirnya dapat kesempatan kerjasama sama Happy Asmara. Kenapa? Karena Happy Asmaranya sendiri itu dari Kediri, asli orang Kediri. Jadi kita kontak, kita bilang kita mau bikin project buat launchingnya jersey Persik.
Nah si Happy Asmara ini langsung mau nih. Oh, oke. Nah akhirnya ya udah kita bikin campaign launching itu pakai talentnya Happy Asmara. Nah akhirnya di situ kepikiran nih, wah kemarin sama The Popo bahagia bahasa Indonesia kan. Terus waktu Persik namanya Happy Asmara, bahagia lagi. Bahagia ya lagi. udah berarti kita udah dapat 2 kesempatan yang akhirnya bikin kita juga bahagia. Ya udahlah kita bikin campaign Always Happy. Jadi kebahagiaan yang selama ini kita dapat pengen kita tularin buat semuanya. Oh, berarti kayak ini gitu. kalau secara nggak langsung itu kayak ini ya, kayak nggak sengaja ya sebenarnya. Bener. Ide itu datang nggak pernah diduga. Kayak tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba datang gitu aja udah. Kalau kita sadar, wah ini masuk nih. Gas aja udah. Oh, oke. Nah itu mungkin pembelajaran untuk kita ya, kalau ide itu jangan dipaksakan ya. Tetap biarin aja, nanti juga makin lama itu akan ada waktunya sendiri yang menjawab sendiri gitu ya untuk ide itu. Nah Mas, ini aku penasaran, ini kan logonya ada 2 ya. Yang di baju yang sebelah kanan tuh logonya Noise sendiri, nah yang sebelah kirinya itu apa dia untuk apa ya, kayak nambah-nambahin untuk yang Always Happy itu? Iya, atau bener, gimana? Bener. Karena kalau misalnya di sini kosong kelihatannya aneh. Aneh gitu. Iya, makanya kita nyari logo gimana sekiranya logo itu masih kelihatan sama konsepnya. Jadi kita kasih smiley senyum. Emang logo kanannya itu tetap logo mereknya. Nah, yang kita pengen sampaikan ke customer itu bahwa logonya itu sebenarnya produknya itu logo kanan gitu loh. Jadi bukan hanya logo kiri sama tulisan itu hanya pemanis gitu. Cuman kan karena kita punya campaign yang buat berbagi kebahagiaan, ya kita tulis. Sebenarnya produk yang ada tulisannya ini cuman ini doang sih. Yang lainnya mah nggak ada. Saya kira itu semuanya ada gitu. Jadi enggak. orang yang pakai itu nanti ada logo itunya. Enggak. Jadi yang ada tulisannya ini cuman produk ini doang. Yang gitu. lainnya cuman logo yang kanan doang. Oh, kalau misal gitu, saya pesan Mas, saya mau yang ini, tapi saya pengen ada logo senyumnya, itu bisa? Atau gimana? Ya bisa aja, cuman pakai itu ada namanya, kita ada produk namanya produk teamwear. Jadi kalau di sportswear itu ada namanya teamwear. Jadi teamwear itu jersey yang udah didesain secara umum gitulah. Itu kita bikin emang tujuannya untuk customize. Jadi misalnya nih orang mau beli ini satu tim kan biasanya banyak tuh, tapi kasihan kiper biasanya jersey-nya harus beda. Sedangkan kalau mau pesen banyak itu kan desainnya sama, kasihan kiper kan. Nah, itu kita bisa nih orang kiper itu pesen satu, nanti logonya dikasih logonya timnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen bikin tulisan kayak gini gimana, bisa aja. Bisa ya. Tapi pakai yang teamwear itu tadi namanya. Jadi rata-rata produk kita sebenarnya yang ada tulisannya cuma produk Always Happy doang. Yang lainnya kebanyakan polos, cuman logo kanan doang. Mas, gitu sih. ini kalau boleh tahu, ini untuk yang si Noise Sportwear ini sendiri, dia itu khusus untuk futsal doang atau memang ada produk untuk yang olahraga lainnya, maksudnya kayak baju jersey basket kah atau apa gitu? Kedepannya ada. Kedepannya nanti bakal Kedepannya ada. Cuman sekarang kita fokus Lagi di sepak bola sama futsal. Kenapa alasannya? Ya karena kita lagi dapat awareness tingginya di situ. Jadi kita nggak mau ngepecah fokusnya ke olahraga lain. Kita mau benar-benar manfaatin momentumnya ketika kita dapat tim Liga 1 sponsori. Nah kita pengen benar-benar memanfaatin momentumnya itu biar nggak sampai kita yang udah kasarannya sponsorin ngeluarin biaya banyak itu sia-sia. Jadi kalau misalnya kita pecah fokus ke basket atau bulu tangkis atau yang lain, itu pertimbangannya itu tadi sih, karena kita pengen fokus ke sepak bola sama futsal. Berarti untuk sekarang emang masih fokusnya di ranah itu dulu, tapi nanti kedepannya akan ada. Pasti ada. Pokoknya nanti teman-teman ditungguin aja ya, kedepannya nanti pasti ada produk-produk yang baru lagi. Pasti itu. Nah Mas, selama pandemi ini kayaknya bisnis-bisnis itu pada ini ya, ada yang gonjang-ganjing, ada yang makin naik, ada yang makin turun. Nah, kalau dampak yang dialami oleh Mas Jiun sendiri, ini gimana sih dampak dari pandemi ini dari bisnisnya Mas Jiun? Kalau pandemi kemarin ya, itu juga salah satu faktor kenapa kita nggak terlalu fokus ke custom. Custom itu yang dimaksud custom itu gini, orang pesan satu tim buat jersey di Noise itu custom. Nah karena mungkin waktu pandemi kemarin banyak nih kayak kan target kita kalau seperti kayak custom itu kan anak sekolah, mahasiswa, terus mungkin komunitas kayak gitu kan. Nah waktu pandemi kemarin kan lapangan futsal, lapangan sepak bola, aktivitas olahraga kayak gitu kan ditutup semua. Nah akhirnya kalau kita ngandelin custom terus, ini bakalan susah, kita nggak bakalan dapat
pesanan. Akhirnya kita pada waktu tahun 2020 awal itu udah kita mantepin buat fokus ke retail. Yang dimana itu produk nggak cuman dipakai buat olahraga, mau dipakai buat jalan, mau dipakai buat ngapain aja lah, terserah itu bisa gitu loh. Nah akhirnya salah satu strateginya kita fokus ke produk retailnya. Jadi kita bikin celana kayak celana panjang ini, terus bikin jaket, bikin jersey yang emang dipakai jalan kayak yang LWCP ini. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, karena waktu itu pandemi sempat dikampanykan di rumah aja kan. Nah itu kita ngambil momen orang buat belanja via online. Nah kebetulan juga waktu itu kita lagi ngedevelop website. Jadi waktu itu momentumnya pas banget. Ketika orang diminta buat tetap di rumah, ngapain aja di rumah, pokoknya mau belanja online aja kan. Kan dikit-dikit online kita. Nah, akhirnya pada waktu itu dapat momentum buat ngebuat website itu jadi lebih gampang. Karena salah satunya kita bikin belanja di rumah aja lewat website ini, dapatkan promo bla 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 bla. Nah, akhirnya kan orang terbiasa buat belanja di website kita. Yang mungkin bisa kita omongin itu mungkin salah satu pertama mungkin ya buat aparel-aparel yang UMKM terutama itu yang punya website prepare, bisa pembelian secara langsung, terus pembayarannya bisa mau bank mau apa ini nih kayak e-money dan lain-lain kayak gitu bisa itu mungkin sampai sekarang salah satunya ya Noise. Jadi kalau belanja di website itu udah nggak pakai konfirmasi apa-apa, serba otomatis kayak belanja di e-commerce. Itu yang kita kampanyekan. Jadi orang-orang mungkin melihatnya oh selama ini kalau beli kayak gini-gini harus melalui WhatsApp dan lain-lain, sekarang bisa lebih online lebih gampang, terus stoknya juga tahu dan lain-lain. Jadi kita kampanyekan itu untuk mengatasi salah satu cara mengatasi ketika ada pandemi itu, yaitu pertama kita fokus ke retail, yang kedua kita benar-benar memanfaatin media online kita untuk berbelanja. Nah Mas, untuk desainnya sendiri nih, untuk desain dari produk Noise ini sendiri, ini Mas Jion yang mendesain sendiri secara pribadi atau memang ada timnya, atau Mas Jion yang merancang terus timnya yang mengaplikasikan, itu gimana Mas untuk desainnya sendiri? Untuk desain jawaban yang kedua tadi, aku konsep kasarnya, nanti dari tim baru mengaplikasikannya seperti apa, kayak gitu. Kalau dulu emang aku mulai dari awal itu emang yang desain aku, cuman kalau sekarang udah ada tim, jadi bikin konsep, bikin apa yuk gitu, terus kita omongin bareng, kita bikin desainnya. Contohnya kayak waktu Lebaran kemarin, Ramadan kemarin, itu bikin apa ya kira-kira Ramadan ya gitu. Akhirnya kita bikin jersey tapi bentuknya baju koko. Jadi bahannya jersey. Jadi belum pernah ada jersey yang desainnya jersey koko. Jadi jersey itu mungkin kan di sini mereknya ya, di sini ada kantongnya. Ada kantongnya. Jadi kayak bener-bener itu jersey buat ya baju koko gitu. Tapi namanya jersey bahannya. Nah, itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi waktu itu aku punya kayaknya Ramadan ini harus bikin sesuatu yang baru deh gitu. Akhirnya bikin itu tadi namanya jersey koko, kita singkat namanya Jeko. Nah mungkin untuk tahun kemarin itu sempat jadi bahan omongan di antara aparel-aparel. Jadi aparel-aparel itu kan ada kayak asosiasinya gitu. Itu jadi bahan omongan, wah ini orang bisa aja gitu. Ini bahan omongannya lebih ke apa nih, maksudnya negatif apa gimana? Ya kalau diomongin ya positif, cuman ini kayak gini. Ini orang ada aja sih tingkahnya gitu. Akhirnya kan rame karena banyak yang ngebicarain, ya namanya di media sosial semakin banyak kita dibicarain orang semakin naik kan. Nah akhirnya di situ itu waktu Ramadan kemarin akhirnya dalam waktu itu kan idenya nggak sengaja. Balik lagi tadi. Ide itu datangnya nggak sengaja. Jadi karena nggak sengaja. Cuman sekedar apa ya, ngobrol-ngobrol santai. Terus dapat itu udah dapat puasa sekitar 2 minggu. Jadi buat produksi yang banyak itu udah nggak memungkinkan lah. Kasarnya cuma punya waktu sekitar 1 minggu buat produksi. Itu pun udah pakai sistem kebut. Akhirnya kita bikin cuman mentok di 300 dan terjual semua waktu momen itu. Nah akhirnya tuh jersey jadi kayak semacam apa ya? Kalau kita ngomongin branding tadi, itu orang jadi ingat, oh ini loh yang dulu pernah bikin jersey di model baju koko kayak gitu. Berarti jadi, memang harus ada sesuatu yang nyentil. Iya sih, ya, emang lebih tepatnya kayak gitu. Cuma kalau ditanyain idenya dari mana, pasti idenya itu
Yang pastinya kita kalau mau dapat ide itu kan harus banyak-banyak referensi. Cuman kadang-kadang ide itu yang memang benar-benar yang kita pengenin itu biasanya datangnya secara nggak sengaja. Nggak sengaja ya malah. Oke. Nah, Mas tadi produk itu hanya terjual di bulan Ramadan itu saja atau sampai sekarang itu masih kejual juga? Sebenarnya kalau mau memproduksi masih ada yang masih cari. Ada. Oh, okay. Cuman kan momennya nggak pas, iya. kurang pas. Akhirnya kita nentuin udahlah. Kita ini aja kita habis udah udah produksi biar orang itu juga kangen. Orang itu akhirnya nanya-nanya ini kapan nih ada jersey kayak gini-gini. Nah, ini rencananya nanti Ramadan yang tahun ini ya? Kita buat lagi gitu. Ya, jadi ditunggu aja ya teman-teman yang mungkin penasaran, kepo ya, ditunggu Ramadan tahun ini bakal luncur lagi ya, bakal launching lagi ya. Dan nggak cuma jersey. Nanti kita akan ada perlengkapan secara lengkap edisi Ramadan. Ada peci atau ada peci, ada sarung ya? Sajadah, sama mukenah juga. Apa? Mukenah belum sih. Oh belum ya? Kita karena pasarnya sebenarnya cowok. Oh cowok. Cewek tahu kan cewek nanti. Iya cewek masih belum bisa. Kita masih belum temu strateginya gimana. Dan yang jadi dari ujung atas sampai ujung bawah, sandal jepitnya juga udah ada. Waduh, ini udah siap semua ya kayaknya. Jadi kemarin kita juga kerjasama sama Swallow. Tahu kan merek Swallow? Tahu Swallow. Iya tahu kan. Sandal itu kita kerjasama bikin produk sandal jepit. Always Happy juga. Always Happy. Iya, jadi kita campaign kan di situ. Jadi kita bikin sandal jepit kolaborasi sama Swallow dengan edisi Always Happy-nya. Waduh, ini saya jadi penasaran ya nanti ini produknya ini kayak gimana. Itu mungkin nanti bisa dicek di websitenya atau di mana gitu Mas? Kalau produk sih lebih gampangnya sih di website. Di website ya. www.noits.co.id atau bisa di Shopee. Terus di Tokopedia, di Lazada itu ada semua. Itu di Shopee kalau yang nyari Noise itu yang Shopee Mall. Kalau yang di Tokopedia yang official store. Kalau di Lazada yang Lazada Mall. Karena ada sih mungkin beberapa orang yang bikin nama Noise gitu. Itu bukan palsu, cuman itu biasanya reseller kita. Reseller ya? Iya. Berarti itu tinggal dicari Noise gitu aja nanti udah keluar gitu? Iya udah keluar, atau mampir juga ke Instagram. Noise Sportwear ada juga. Nah Mas ini untuk Mas Jion ya, untuk cara bertahan di masa pandemik ini gimana sih dengan bisnisnya Mas Jion ini? Mungkin dengan memberikan promo gitu atau mungkin berpindah lebih banyak lebih banyak menjual di toko online daripada offline atau gimana? Yang pasti kalau ngomongin strateginya ya seperti yang awal tadi, kita ngebuat produk-produk yang sekiranya orang buat membeli itu kayak nggak harus banyak gitu loh. Karena kalau kebanyakan apparel itu kan pangsanya kan komunitas atau tim futsal. Nah kita salah satu caranya ya kita ajakin orang buat membeli produk kita secara satuan. Mungkin produk-produk yang aneh-aneh kayak ini sportwear ngapain juga sih bikin sandal jepit ya kayak gitu kita bikin orang itu ini apa sih gitu penasaran. Nah dari situ kalau udah penasaran banyak ya mungkin kita tipis-tipis lah kita kasih promo kayak misalnya nih karena kan kita kerjasama juga sama marketplace. Nah marketplace itu juga nuntut kalau misalnya kayak jadi Shopee Mall gitu dituntut nih kita harus bikin promo yang rutin ya kita lewatin situ. Mungkin di web kita bikin semacam event kayak flash sale kayak gitu-gitu aja sih. Sama produknya dibanyakin variasinya. Jadi kita rutin tiap bulan tuh pasti ngeluarin produk-produk baru. Biar orang yang mungkin kemarin belum punya, sekarang lihat produk baru tertarik beli. Seperti itu sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Yang penting tetap kita lebih fokusnya sih ke online. Nah Mas, kalau untuk toko offline sendiri ada ya tapi ya? Ada. Di mana? Kalau di daerah, di Malang kan ya? Di Malang. Kalau di Malang ini di Singosari, di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AE3. Itu toko sekalian kantor pusatnya Noise di sana. Oh di sana? Di Singosari. Kalau di Malang sini ada sih partner kita di dekatnya ini. TMP, Matos, Ngalam Store tuh. Nah itu atasnya Ngalam Store. Di situ. Tuh, terus ada lagi juga di Kediri. Kediri itu cabang kita, Noise secara cabang di Kediri ada juga. Itu ya lebih banyak Persiknya kalau di sana. Karena kita ada kerjasama sama Persik. Cuman produk Noise juga ada. Jadi kalau penjualan jersey Persik itu full lewat Noise Store Kediri. Karena yang di Malang nggak ada produk Persiknya. Gitu. Terus mungkin kalau yang di luar Malang sama Kediri tadi ada di Depok. Itu kita kerjasama sama toko olahraga di sana namanya Top Score. Di sana itu toko-toko peralatan olahraga sih. Kita kerjasama situ dan kemungkinan target kita tahun 2021 ini
kita kalau bisa di semua provinsi itu akan ada cabangnya Noise. Targetnya tahun 2021. Targetnya itu ya. Iya. Nah Mas, ini kan kalau kita lihat ya untuk era sekarang ini kayaknya media sosial ini berpengaruh sangat penting ya. Apalagi buat anak-anak muda gitu ya. Nah kalau dari Mas Jion itu emang untuk untuk menjual produknya itu Mas Jion sendiri itu menggunakan platform media sosial apa? Maksudnya lebih ke TikTok kah, Instagram atau YouTube gitu? Kalau sekarang kita fokusnya cuma di Instagram. Instagram ya? Iya, karena kenapa? Ya kita followernya paling banyak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua di Instagram kita juga udah dapat verified. Dapat centang biru. Jadi kalau kita mau ngajak kolaborasi dan lain-lain itu lebih enak. Lebih enak ya, iya, karena udah verified. Udah verified, kita nge-DM cedes. Wah ini siapa nih centang biru ya. Kita ngobrolnya enak. Jadi kayak gitu. Kenapa kita fokusnya di Instagram. Kalau Facebook mungkin ada karena kita menggunakan platform Facebook untuk ads-nya. Cuman ya nggak terlalu banyak followernya sih. Terus kalau TikTok ini barusan bikin. Masih barusan bikin. Itu di TikTok. Kalau YouTube udah bikin, cuman nggak terlalu keurus juga. Jadi lebih fokusnya kalau media sosial itu melalui Instagram. Ya. Tapi untuk kedepannya ya pasti nanti ya itu tadi kan. Kalau kedepannya semua pasti harus ada. Dan kalau bisa semuanya verified. Pokoknya tinggal ditunggu aja nanti ya. Semoga bisa langsung verified. Amin. Nah, Mas, untuk yang ini nih untuk kedepannya Mas Jion sendiri ini pengen Noise ini seperti apa sih gitu? Atau mungkin bisa kolaborasi dengan atlet siapa gitu atau apa gitu? Mungkin kalau ditanya kayak gitu mungkin tanya visinya ya. Visinya. Mungkin visinya kita bisa benar-benar kita jadi produk asli Indonesia yang bisa menjadi brand yang diakui di luar. Contohnya misalnya nih kita bisa ngesponsori tim luar negeri di Liga Inggris. Tapi ini produk brand asli dari Indonesia. Jadi visinya kita pengen membawa Indonesia ke luar negeri, lebih dikenal di luar negeri menggunakan nama Noise. Itu tujuan visi kita. Tujuannya gitu. Iya. Nah, kira-kira Mas ada ini nggak sih, ada target sendiri nggak sih untuk atlet nih kayak, wih, aku nih pengen nih punya impian jerseyku ini atau produkku ini dipakai sama si atlet ini gitu. Ada nggak sih Mas kepikiran kayak gitu? Kalau atlet itu mungkin aku kurang ada ketertarikan. Aku kalau cita-cita nih, cita-cita yang mungkin ya moga aja terkabul. Aku kan kalau sepak bola seneng sama tim Arsenal tuh. Ya mungkin kalau tanyain atlet, aku pengen salah satu atlet atau pemain Arsenal menggunakan produk Noise. Siapapun itu. Siapapun itu. Kalau ditanya pemainnya siapa, inilah. Ntar kalau udah pindah, nah kan. Jadi aku lebih ngefans ke timnya. Jadi aku pengen kalau ditanyain siapa yang memakai produk, aku pengen salah satu atlet dari tim Arsenal itu bisa menggunakan produk Noise. Lebih ke timnya gitu. Benar. Ya. Nah, Mas kira-kira ini untuk teman-teman di sini mungkin ada yang ingin membuka usaha gitu atau ingin start untuk melakukan sebuah usaha itu, kira-kira Mas Jion ini punya tips-tipsnya atau cara-caranya gitu? Kalau membuat sebuah usaha yang pasti yang pasti kita itu harus, kalau aku punya prinsip itu harus nekat. Nekat tapi dalam artian ini loh, nggak nekat asal berangkat, nekat dengan perhitungan gitu loh. Jangan berpikiran misalnya nih, kalau mau buka usaha harus punya modal besar. Enggak, aku dulu awal nggak pakai modal kok, gitu loh. Aku malah muterin uang pre-order, duitnya orang kan. Awalnya kayak gitu. Jadi kalau masalah modal itu jangan jadikan sebuah permasalahan. Karena apa? Mungkin kalau sekarang modal kita bisa dapat karena mungkin kita punya relasi, itu bisa. Nggak punya pun relasi, ya kita bisa nih cari-cari cara bagaimana nggak usah bikin usaha langsung gede lah. Awalnya juga aku bikin usaha nggak langsung gede, kecil-kecilan dulu. Yang penting kita punya niat, terus nekat, terus berangkat. Itu prinsipnya dulu kayak gitu. Apa tadi tiga hal penting ya itu? Iya, niat. Udah punya niat nih. Kalau udah punya niat, nekat. Ya nekat dalam artian punya perhitungan nih. Jangan asal berangkat aja. Kalau asal berangkat aja ya ntar susah sendiri. Nekat, niat, terus punya nekat, berangkat. Ya. Berangkat itu ya kalau punya ide, kalau punya apa-apa ya direalisasikan. Kalau misalnya nggak direalisasikan, ya nanti nggak bakalan jadi. Nggak jadi-jadi ya? Jadi rencana. Rencana doang. Cuma jadi rencana. Tapi Mas dulu waktu awal bisnis ini tuh berarti lebih ke kayak gambling gitu nggak sih Mas jatuhnya? Kalau gambling
kita ngomongin gambling itu ya enggak kan, karena harus ada perhitungan. Segambling-gamblingnya kalau kita nggak punya perhitungan ya nggak bakalan bisa berkembang. Jadi kalau ngomongin gambling itu sebenarnya bukan gambling sih, lebih ke proyeksi. Jadi rencananya kita ke depan seperti apa. Nah, misalnya nih tujuannya kita ke tempat sana A gitu, misal ke Surabaya. Ya kita tujuannya gimana? Caranya ke Surabaya. Kita nyari caranya, gitu. Bukan cuman gambling. Bisa nggak ya Bang? Terus berangkat gitu. Tapi nggak tahu jalannya, nyasar dulu ke Kediri ntar. Jadi lebih apa ya, ada perencanaan lah. Ya nggak cuman sekedar, kalau ngomongin gambling itu kayak untung-untungan kan, nggak untung-untungan juga. Kalau misalnya kita ada penurunan atau apa, kita mikir apa yang harus kita lakukan biar nggak sampai turun. Untuk mengatasinya gimana? Contohnya kayak ada pandemi nih, strategi kita apa? Buat tetap bisa bertahan di era kayak pandemi ini gimana? Itu kan salah satu strateginya. Apa-apa itu kan macam-macam. Tiap orang juga mestinya beda-beda. Nggak mungkin tiap orang bisa menggunakan rumus yang sama, itu beda. Karena yang pasti kayak pasarnya, target pasarnya, terus keadaan internal kita itu pasti berbeda-beda. Jadi bagaimana yang secara efisien, secara efektif untuk dilakukan supaya ini tetap bisa berkembang. Gitu. Nah Mas, kira-kira untuk tahun ini tuh Mas sudah ada ini belum, rencana akan membuat apa selain yang tadi yang baju spesial Ramadan itu ya? Nah, kira-kira Mas udah ada rencana apa gitu, mau bikin mungkin sepatu kah atau apa gitu? Boleh dikasih bocoran kali dikit. Kalau target yang pertama tadi kita pengen ngebuka entah cabang atau partner di seluruh Indonesia, terutama di setiap satu provinsi ada satu. Itu target pertama. Yang kedua kita bakalan juga lebih banyak berkolaborasi dengan, ya mungkin nggak dengan tim aja, mungkin dengan beberapa influencer juga, karena kita ada target ke fashion footballnya tadi, bukan hanya cuman untuk pakaian olahraga. Terus yang terakhir mungkin target kita, ya kita bisa kalau targetnya Noise itu pengen lebih apa ya, punya banyak produk lah, yang ke olahraga yang lain-lain juga, itu sih. Jadi lebih ke variasi produk, pembukaan channel distribusi, itu sih yang paling target kita sih. Semoga ini ya bisa tercapai ya di tahun ini semua targetnya. Ini dari tadi kan aku terus ya nanya soal Mas Jiun. Mungkin dari teman-teman di sini ya, dari teman-teman di sini ada nggak sih yang mau tanya-tanya langsung sama Mas Jiun ya? Oh ya, yang tanya itu nanti untuk 3 orang ya, 3 orang itu nanti dapat hadiah ya, dapat kaos ya. Kaos dari Noise. Nah itu makanya kalau mau tanya untuk 3 orang pertama nih, ya langsung boleh. Siapa yang mau nanya? Waduh banyak juga ya. Ini aku bingung milihnya. Semua turun tangan dulu, turun tangan. Aku hitung 1, 2, 3 langsung ini ya, angkat tangan. Ya, aku hitung 1, 2, 3. Yang mana? Kakak lihat gak tadi? Soalnya ini bareng semua ini, aku bingung. Ya, perkenalkan nama saya Sohi. Saya mau bertanya, strategi bisnis apa yang biasa digunakan oleh pengusaha ketika sesudah melakukan promosi itu produknya tetap terjual gitu dan tidak langsung jatuh gitu penjualannya. Jadi gak langsung, misal waktu promosi itu produknya laris banget gitu ya. Terus waktu sesudah promosi itu langsung anjlok turun. Oh, jadi maksudnya ketika kita bikin produk, terus kita promosi, terus ketika nggak ada promosi turun. Ya turun drastis gitu. Itu solusinya gimana? Oke. Ya, Mungkin. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Tadi Mas siapa? Tadi belum kenalan ya? Mas Sohi. Siapa? Sohi. Ya. Oke. Mungkin ini dari pandanganku ya Mas Sohi ya. Mungkin kalau misalnya produk itu ketika dipromosiin itu laku, terus ketika nggak dipromosiin itu nggak laku, gitu kan? Nah kalau menurutku sih gini Mas, kalau masalah produk itu laku atau nggak laku, mungkin kita bisa evaluasi promonya itu tadi seperti apa. Apakah itu mungkin tadi promonya mungkin promo kayak potongan harga, itu kan mungkin salah satu cara dari customer untuk mendapat pemilihannya. Mungkin karena promosi harganya murah mereka beli. Cuman ketika harganya nggak promosi mungkin balik harganya mahal, akhirnya mereka nggak beli. Mungkin seperti itu salah satu pandangan. Terus ada lagi misalnya orang ketika beli mungkin merasa kurang
puas atau apa sehingga nggak merekomendasikan ke temennya atau nggak melakukan repeat order. Itu mungkin salah satu hal, beberapa hal sih yang bisa dievaluasi mungkin dari seperti itu. Nah mungkin dengan bagaimana sih caranya kita meningkatkan lagi gitu. Kalau mungkin dari aku sih ketika ada produk yang turun, kita bikin, kalau dari Noise sendiri kita bikin produk lagi mas. Kita bikin produk lagi, baru gitu mas. Iya, kita bikin produk baru lagi yang mungkin itu tetap relate sama produk sebelumnya, tapi kita coba buat produk baru dengan variasi baru. Kita lihat nanti ketika produk yang baru ini seperti apa. Ketika produk baru ini ternyata laku, oh berarti orang ini butuh sesuatu hal yang baru, bukan dari hal yang produk-produk yang sebelumnya. Mungkin berarti butuh inovasi baru atau mungkin yang aneh-aneh lagi lah, inovasi-inovasi kreativitas baru. Jadi mungkin banyak hal sih yang bisa dilihat dari situ kenapa itu turun setelah promosinya selesai. Dan karena kalau ngomongin promosi itu sebenarnya itu harus terus dilakukan sih mas. Karena semakin kita sering promosi secara nggak langsung, orang target pasar kita itu akan semakin luas. Karena awareness kita itu akan semakin banyak. Semakin banyak awareness itu kemungkinan untuk penjualan konversinya itu akan semakin tinggi. Nah salah satu faktornya ya itu tadi, ada kayak promo itu kan salah satu cara untuk membuat orang tertarik membeli. Mungkin dengan kesan-kesan bikin konten iklan yang menarik, yang emang gampang diingat orang, terus kita menjelaskan tentang fungsi dari sebuah produk ini apa, itu nanti akan membuat konsumen itu lebih, oh ternyata produk ini bisa dimanfaatkan buat ini ya. Mungkin suatu saat dia butuh, dia bakal inget sama produknya mas. Jadi nanti suatu saat dia bakalan beli produknya mas. Itu sih kalau menurut saya mas. Oke, sudah terjawab belum pertanyaannya? Udah ya, kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Ini berarti mendapatkan hadiah ya, satu buah kaos dari Noich ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya, ini masih ada 2 slot pertanyaan lagi ya yang bisa disampaikan langsung kepada Mas Jion. Ya, ini saya hitung dulu tangannya di bawah semua, ya. Ini saya melihat kakaknya juga bantu lihat ya kak ya. Oke, saya melihat dari sini ya biar semuanya kelihatan ya. Saya hitung 1, 2, 3 nanti langsung tangannya diangkat ya. Oke, 1, 2, 3. Aku lihat yang sini sih kak, gimana? Aku bingung yang mana nih. Oke. Mau milih yang mana? Yang mana ya? Aku bingung nih. Banyak juga ya. Karena banyak yang antusias. Antusias ya kayaknya. Oke. Mau diulang lagi apa gimana? Atau dari Mas Jionnya sendiri? Dari Mas Jion sendiri mungkin bantu, nggak apa-apa. Iya. Supaya kita kan ini kayaknya 2 orang kurang gitu ya. Gini aja, yang paling belakang deh. Yang paling belakang ya? Iya, yang paling belakang aja. Oke. Mau milih yang mana mas? Yang paling Banyak belakang ya? tadi angkat tangan aja. Yang ini ya? Iya boleh, yang paling belakang. Karena biasanya yang paling belakang itu nggak kelihatan, kasihan. Kasihan ya. Jadi harus didahulukan. Halo. Selamat sore mas. Siap. Ingin bertanya, saya Randy Teguh dari Zero Lim. Mungkin ini mas, bagaimana strategi positioning dari brand mas yang sebelumnya saya dengar tadi itu kan pre-order ya mas ya, maksudnya dia custom. Nah bagaimana mereka itu strategi positioningnya menjadi brand yang dia itu brand resmi begitu mas. Soalnya kan mungkin positioningnya pasti sangat mungkin sulit atau bagaimana begitu mas. Makasih. Oke, tadi mas siapa, Teguh ya? Randy. Oh Randy kok Teguh, jauh banget ya. Oke, Ya, Mas Randy. Oke, mungkin kalau dari segi ngomonginnya merubah positioningnya brand ya. Mungkin kita lihatnya kalau kemarin dari Noise sendiri pertimbangannya ketika kita harus kasarnya berputar arah target pasarnya. Karena mungkin awalnya kemarin itu karena pandemi. Karena pandemi, akhirnya kalau kita tetap ngandelin custom, kita tuh bakalan susah buat ngejual karena tim-tim kayak tim futsal, tim sepak bola atau komunitas itu kan nggak ada. Nah, akhirnya kita bikin produk, kalau Noise kemarin kita nggak buat jersey-nya, kita buat long pants-nya, celana panjang, yang mungkin
kalau kita ngelihat dari segi pesaing kita masih jarang banget yang ngebikin produknya. Jadi kita bikin produk satu yang sekiranya itu orang sangat butuhin. Jadi banyak orang yang butuh, cuman nggak ada nggak ada yang ngebuat lah. Jadi aku dulu Noise bikin long pants-nya itu celana panjangnya, yang itu kita promosikan terus. Jadi ketika orang beli celananya, orang itu udah pernah kenal sama produknya Noise. Nah ketika orang beli itu kita buat orang itu kalau kita ngomongin kayak kangen sama produk-produk yang lain, penasaran sama produk-produk yang lain. Setelah kita bikin produk long pants itu ternyata penjualannya alhamdulillah waktu itu sangat kenceng Mas, karena mungkin orang-orang mau beli jersey pilihannya banyak, tapi kalau orang mau beli long pants pilihannya sangat sedikit, bahkan mungkin hanya ada nggak sampai 10 aparel yang ngebuat. Dan kita di situ membuat desain yang istilahnya itu kayak semacam punya identitas lah, jadi yang mungkin lain daripada yang lain. Kemudian dari Noise sendiri yang identitasnya itu sukanya simple-simple, kita bikin pertamanya full black. Jadi full semuanya ini hitam, cuman ada motif di sampingnya itu pakai kain entek. Jadi kain entek itu kain identitasnya Noise. Kita tempelin di situ. Jadi orang ketika beli, orang oh ini produknya ternyata nggak cuma bisa bikin jersey ya, gitu. Ternyata bisa bikin celana juga. Nah itu yang akhirnya jadi orang ini loh. Akhirnya nawar-nawarin teman ini loh. Ternyata Noise nggak cuma bikin jersey kok. Ada loh produk-produk yang seperti celana panjang long pants itu yang bisa dibeli secara satuan. Nah setelah mungkin dia ngomong ke temennya atau mungkin dia ngelihat iklan kita dan lain-lain, nah itu akhirnya orang bertahu, oh ternyata Noise ini nggak cuma bisa bikin jersey ya, maksudnya nggak cuma terima jersey custom, ternyata ada yang satuan. Nah setelah itu kita baru ngebuild buat produk atasannya, seperti bikin jersey teamwear, terus jersey-jersey yang lain, jaket dan lain-lain yang sekiranya kita lihat di pesaing kita itu masih belum ada. Jadi kita buat produk-produk seperti itu yang orang ketika akan membeli itu nggak perlu banyak. Kalau custom itu kan target pasarnya sebenarnya satu tim tuh. Satu tim kalau futsal itu paling nggak minimal ada 6 lah. Mungkin kalau paling standarnya 12 lah buat minimal ordernya kan. Nah tapi ketika temen satu orang itu pernah ngebeli produk Noise yang mungkin nggak ada di tempat lain kayak celana, dia ngasih tahu teman-temannya buat beli celananya, buat dijadiin seragamnya. Jadi seperti itu sih awal waktu buat ngepindah target dari custom ke retail. Seperti itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas. Boleh sedikit tambahan Mas lagi Mas? Boleh, bertanya. boleh. Nah ini kan saya lihat brand Mas sudah centang biru kan Mas ya. Mungkin ada saran bagi kita pengusaha-pengusaha awal yang brandnya ini bisa centang biru di Instagram gitu. Kan soalnya pasti menunjang dong Mas yang centang biru. Kalau masalah centang biru itu gini sih. Kalau aku pelajarin ya, sebenarnya kalau Noise dapat centang biru itu salah satu rezeki yang sebenarnya nggak kita pengenin, ketika kita iseng buat apply itu dapat. Mungkin kalau yang akhirnya dapat gambaran itu intinya kalau mau dapat centang biru tuh yang pasti dapat expose yang tinggi. Nah setelah dapat expose yang tinggi mungkin dari pemberitaan atau dari banyak orang yang ngomongin, itu mungkin kita bisa apply. Tapi balik lagi, kalau masalah kayak centang biru dan lain-lain itu haknya Instagram. Jadi yang nentuin itu Instagram, ini layak dapat atau enggak. Jadi yang paling gampang kayak kita semacam bikin sensasi yang emang banyak orang bakal ngomongin, ya mungkin kalau emang kita beruntung atau rezeki bakalan dikasih juga. Jadi seperti itu sih. Kalau pakemnya seperti apa, jujur saya nggak tahu itu pakemnya seperti apa. Soalnya ya ketika itu cuman kita coba ternyata dapat. Karena kita waktu itu pas lagi expose-nya lagi tinggi ketika waktu setelah launchingnya Persik. Oke kalau gitu, itu sudah terjawab pertanyaannya ya? Sudah Mas. Sudah ya, oke ya. Oke, kalau gitu kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir ya Mas Zion ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Mau banyak juga nggak apa-apa. Mau banyak juga nggak apa-apa. Dari belakang dikasihnya cuma 3. Oke. Ya, ini satu pertanyaan terakhir ya Kak ya? Iya benar. Satu pertanyaan terakhir untuk Mas Zion. Oke, ini disiapkan ya tangannya. Kalau mau loncat juga boleh lah ya. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Mas Zion. Dalam hitungan ketiga, tangannya di atas ya. Oke, 1, 2. Belum. 3. Oh ada yang request cewek-cewek. Oke boleh cewek. Ya ini boleh kakaknya yang di depan kali ya Kak ya. Oke,
Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum perkenalkan, saya Tasya dari Tata Warna. Jadi di sini saya mau nanyakan, Mas. Sebelumnya kan pasti mulainya dari awal ya, dari nol. Nah, itu dalam meningkatkan penjualan gitu, apa sampean selaku owner gitu menjalin relasi kah ke konsumennya? Jadi kayak selain dari online, apa promosi juga by offline, dan itu cara promosi by offline-nya itu seperti apa? Nah, itu satu pertanyaan. Ini saya rangkap dulu. Boleh ya, Mas? Oke. Terus yang kedua, itu jika sudah punya banyak pelanggan, apakah perlu yang namanya kita sebagai owner itu menjalin relasi ke konsumen? Dan kalau perlu itu alasannya kenapa? Itu aja sih. Terima kasih. Jadi Oke. Dua 2 pertanyaan ya ternyata ya. Oke. Boleh diulang Kak tadi pertanyaannya pertama dulu. Soalnya hujan nih dari Kena sini. hujan ya. Agak kencengan aja ngomongnya. Oke, jadi pertanyaannya itu yang pertama, selain melakukan promosi by online, itu kan pasti juga melakukan promosi by offline. Nah, itu cara melakukan promosi by offline-nya itu dengan cara apa? Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat ini kan pasti sudah memiliki banyak konsumen ya. Nah, di samping mengurusi bisnis, apakah sebagai owner itu perlu menjalin relasi ke konsumennya? Nah, jika perlu itu alasannya seperti apa? Gitu sih. Terima kasih. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mbak Tasya ya. Jadi pertanyaan pertama itu apakah perlu promosi secara offline ketika kita sudah melakukan promosi secara online? Ya, kalau misalnya perlu atau enggaknya itu tergantung dari kita. Kalau Noise jujur untuk promosi secara offline itu kita nggak pernah. Mungkin kayak pasang baliho dan lain-lain itu nggak pernah. Cuman kita promosi offline-nya itu mungkin ketika kita membuka booth kayak ada event futsal, kita buka booth di sana. Nah, itu salah satu cara promosi offline-nya kita seperti itu. Terus kedua mungkin kayak kemarin waktu ada kolaborasi kerjasama sama Persik. Nah, kita di situ bikin ini di toko yang baru itu bikin banner baliho yang banyak. Nah, terus kita juga bikin kayak semacam kayak gimmick gitulah. Jadi kita bikin promosi, kita nempel, itu pertama kalinya Noise pasang banner karena ini Persik kemarin. Itu di Kediri kita masang tulisannya Kulon Nuwun Kediri gitu. Jadi kita nggak naruh gambar produk, nggak naruh apa, cuman kita naruh logo sama Kulon Nuwun Kediri. Nah, ternyata hasil dari situ masih banyak nih orang yang belum tahu Noise. Dari hasil kita bikin kayak baliho dan lain-lain itu masih banyak orang yang belum tahu tentang Noise karena mungkin awareness-nya ketika di Kediri itu kurang. Nah, ketika ada semacam launching kerjasama sama Persik, barulah di situ yang benar-benar dapat momennya itu di situ. Jadi kalau menurutku masalah online atau offline, menurutku kalau sekarang mending itu online. Kenapa? Mungkin dari segi budget juga lebih murah. Kalau offline yang pastinya agak lebih mahal dan target pasar kita secara offline itu random. Kalau kita pasang baliho di pinggir jalan kan siapa orang yang lihat kan nggak tahu. Tapi kalau kita misalnya iklannya seperti melalui FB Ads, di situ kan kita bisa target market secara jelas siapa target pasar kita, dan di situ juga ada learningnya dari FB Ads kan ada. Nah, di situ kita paling nggak bisa mengefisiensikan dari biaya iklan kita daripada kita mencoba buat offline terus target pasar kita nggak jelas dan target tujuannya kita nggak dapet. Tapi kalau misalnya emang punya budget berlebih dan pengen mencoba, itu nggak apa-apa juga, karena mungkin dari salah satu kayak itu lebih ke lebih melihat brand ini ternyata duitnya banyak ya, pasang baliho gede gitu-gitu. Nah, mungkin nanti orang penilaiannya akan ke sana. Oh, berarti brand ini lebih bonafit nih, duitnya banyak nih, pasang iklan di mana-mana. Jadi kalau offline mungkin targetnya seperti itu sih. Jadi karena mungkin Noise kemarin pernah bikin offline ternyata hasilnya kurang maksimal, akhirnya kita sekarang fokuskan ke pemasarannya itu melalui online. Tuh, kalau pertanyaan nomor pertama tadi ya. Yang nomor satu. Yang kedua tadi, apakah ketika customer sudah banyak, apakah owner itu harus
nanya atau apa? Maksudnya? Menjalin relasi. Menjalin relasi. Kalau menurutku sih perlu. Perlunya kenapa? Karena kita bisa tahu juga nih apa yang dibutuhkan sama customer itu apa. Minimal kita tahu. Yang kedua kita juga bakalan tahu juga dari customer ini mungkin ada keluh kesah atau apa tahu. Karena kalau kita sebagai owner mungkin kita punya feeling yang lebih daripada mungkin tim kita dalam menjalin relasi dengan customer. Jadi menurutku itu perlu, cuman ya kita balik lagi ke waktu kita. Ada nggak waktunya? Kalau misalnya emang kita punya waktu luang, ya kita jalin aja relasi. Mungkin kan nggak semuanya. Kita mungkin secara random, kalau menurutku bisa mungkin lewat direct message-nya Instagram atau message-nya apa. Mungkin kita di situ bisa berinteraksi. Meskipun mereka tidak tahu sebenarnya kita itu ownernya. Tapi kita ajak ngobrol secara langsung dengan customer gitu. Jadi mungkin customer bakalan ngomong lebih apa ya, bahasa Jawa ini lebih lost gitulah, tanpa mikir apa-apa. Kalau tahu kita itu ownernya, mungkin dia ngomong apa gitu kan, minta diskon atau apa. Tapi kalau kita pura-pura jadi seperti adminnya sosial media, mungkin customer itu bisa diajak ngobrol-ngobrol apalagi, itu lebih enak. Jadi kalau aku yang selama ini aku lakuin untuk menjalin relasi atau komunikasi dengan customer, aku biasanya melalui itu. Jadi melalui direct message itu kan pasti ada orang yang mention atau orang yang message apa gitu, kita ajak buat berkomunikasi. Misalnya nih orangnya seperti nge-tag kita di story-nya gitu, kita paling nggak bilang makasih ya udah ini, mungkin ada nggak masukan kayak gitu-gitu sih. Mungkin melalui WA bisa, cuman kalau aku sih lebih sukanya lewat Instagram sih. Jadi nomor WA itu nggak terlalu terekspos. Mungkin kalau lewat WA-nya dari toko gitu nggak masalah juga. Toh yang penting sebenarnya dia nggak tahu siapa kita sih. Jadi kita seolah-olah kayak emang nyari info tapi secara nggak langsung. Seperti itu sih. Oke, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Mbak Tasya. Kayaknya agak banyak ya, nggak apa-apa. Dimanfaatkan ya kesempatannya.